Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mega Nurhayati dengan NIM 2008108008. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat bermain dan permainan dalam mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Oke, langsung saja ya. Yuk. Nah, pada slide pertama itu tentang definisi bermain menurut para ahli. Nah, di sini ada 6 para ahli yang mendefinisikan tentang bermain. Yang pertama itu dari Piaget. Bahwasannya bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan. Yang kedua, menurut Dutchke, bermain merupakan kebutuhan bagi anak karena melalui bermain anak akan memperoleh pengetahuan yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Yang ketiga, menurut Mildred Barton, bermain itu adalah suatu kegiatan sebagai sarana bersosialisasi dan dapat memberikan kesempatan untuk bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Yang keempat, menurut Mayesti, bermain itu adalah kegiatan yang anak-anak lakukan sepanjang hari karena bagi anak bermain adalah hidup dan hidup adalah permainan. Yang kelima, menurut Buchler dan Denziger, bermain itu merupakan kegiatan yang menimbulkan kenikmatan. Dan yang terakhir, menurut Montessori, kegiatan bermain adalah penjelajahan indrawi dalam fase perkembangan anak, di mana permainan itu basisnya adalah bergerak. Nah, itu adalah definisi bermain menurut para ahli. Oke, selanjutnya adalah esensi bermain. Apa sih esensi bermain itu? Di sini ada 5 kategori ya. Yang pertama itu adalah aktif. Jelas esensi bermain itu adalah harus aktif. Yang kedua, menyenangkan. Memang esensi bermain itu harus menyenangkan. Yang ketiga adalah motivasi internal ya, motivasi dari dalam ya. Yang keempat adalah memiliki aturan. Jelas bermain itu harus memiliki aturan. Dan yang terakhir adalah simbolis dan berarti. Permainan itu harus berarti untuk anak usia dini tentunya. Selanjutnya yaitu tujuan bermain. Di sini ada tujuan bermainnya. Yang pertama yaitu untuk eksplorasi dan eksperimen anak. Nah, bermain ini menjadi sarana pemenuhan rasa ingin tahu serta uji coba berbagai hal, tentunya untuk memperoleh pengetahuan anak. Selanjutnya yang kedua, yaitu untuk sosialisasi dan imitasi anak. Nah, maksudnya apa? Jadi, bermain itu menjadi satu kegiatan. Ya, kegiatan peniruan anak-anak terhadap permainan yang dimainkannya. Lanjut yang ketiga, tujuan bermain yang ketiga yaitu untuk adaptasi anak. Nah, kegiatan bermain ini melatih anak itu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Jadi, maka bermain itu bergerak gitu untuk beradaptasi dengan kehidupan, melakukan serangkaian eksplorasi, menggunakan indrawi untuk memperoleh pengetahuan baru bagi anak usia dini. Oke, beralih kepada urgensi bermain. Apa sih bermain itu? Bermain itu penting. Nah, menurut pendapat pertama itu dari Al-Ghazali ya, bahwasanya bermain itu sangat penting bagi anak sebab melarang anak bermain itu justru dapat mematikan hatinya loh ya. Lanjut kepada pendapat kedua. Bermain itu memiliki peran yang sangat penting bagi anak, yakni sebagai dasar meniru, bereksplorasi, menguji, dan membangun pengetahuan. Itu menurut Sutton Smith dalam Utox 1987. Jadi bermain itu apakah penting? Tentu ya, jelas jawabannya itu adalah penting bagi anak usia dini tentunya. Kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu fungsi permainan. Nah, fungsi permainan di sini ada fungsi kognitif permainan. Fungsi pertama ini memandang bahwa bermain membantu dan menyempurnakan perkembangan kognitif anak. Jelas ya, dapat mengembangkan kognitif anak. Yang kedua, fungsi sosial permainan. Nah, fungsi kedua ini menempatkan bermain dan permainan sebagai kegiatan yang dapat meningkatkan perkembangan sosial anak.
Lanjut ke yang ketiga, yaitu fungsi emosi permainan. Nah, kegiatan permainan memungkinkan anak untuk memecahkan sebagian dari masalah emosinya dan belajar mengatasi kegelisahan konflik batin. Oke, selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang ruang lingkup bermain dan permainan. Nah, sebuah permainan menyajikan ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, itu ada batasan. Sebuah permainan itu harus memiliki batasan antara ruang dan juga waktu ya. Lanjut ke yang kedua, aturan interaksi. Nah, dunia permainan memiliki peraturan yang harus dipatuhi para pemain. Aturan inilah yang membangun interaksi dan komunikasi satu sama lain. Yang ketiga yaitu artefak. Nah, kegiatan permainan membutuhkan artefak fisik. Maksudnya adalah alat-alat atau media bermainnya itu seperti apa gitu. Yang keempat ada tujuan. Nah, kadang-kadang sebuah permainan itu memiliki jangka waktu tertentu tentunya ya. Sebuah tujuan yang diraih apabila seseorang telah mencapai poin tertinggi dan dikatakan sebagai juara. Nah, itu adalah ruang lingkup bermain dan juga permainannya. Ya, lanjut kepada prinsip bermain. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Ya, tentu setiap anak saat bermain itu memiliki tujuan yang berbeda, meski umumnya sama, yakni untuk mendapatkan kepuasan. Yang kedua, dilakukan dengan bebas. Nah, anak-anak ini dapat memilih bentuk permainan sesuai dengan yang dikehendakinya. Kemudian mereka juga bebas dalam menentukan aturan-aturan dalam bermainnya itu seperti apa. Yang ketiga, mementingkan proses bukan hasil. Tentunya dalam kegiatan bermain yang menjadi titik tekan adalah proses bermain pada anaknya itu bagaimana. Yang keempat ada memperhatikan keselamatan, yaitu keselamatan menjadi prioritas utama permainan itu sendiri. Ya, lanjut kepada pembahasan yang terakhir ini ya, yaitu karakteristik bermain. Nah, pertama, kegiatan bermain itu selalu dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik, motivasi dalamnya ya, yang ada di dalamnya. Yang kedua, yaitu kegiatan bermain akan selalu mengembangkan perasaan yang melibatkan emosi positif anak. Yang ketiga, ada kegiatan bermain itu selalu memiliki fleksibilitas. Yang keempat, kegiatan bermain selalu lebih berorientasi proses. Yang kelima, kegiatan bermain selalu memberikan kebebasan anak untuk memilih tentunya. Yang keenam, kegiatan bermain itu umumnya mengajak anak melakukan kegiatan berpura-pura atau bermain peran. Nah, yang tadi disebutkan itu adalah karakteristik bermain, tentunya untuk anak usia dini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hakikat bermain dan permainan untuk anak usia dini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.